wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 10. Ya, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang mantuk dan mafhum. Ya, langsung saja. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki struktur bahasa yang kaya dan kompleks dalam memahami pesan-pesan ilahiyah yang terkandung di dalamnya. Diperlukan perangkat keilmuan yang sistematis dan metodologis. Salah satu cabang penting dalam ulumul Quran, yaitu menunjang pemahaman tersebut, adalah kajian tentang dalalah al-lafzi, yakni penunjukan lafaz terhadap makna di dalamnya. Terdapat dua konsep utama yang menjadi dasar dalam memahami makna lafaz, mantuk dan mafhum. Ya, secara umum, mantuk merujuk pada makna eksplisit yang disebutkan secara langsung dalam teks ayat, sedangkan mafhum mengacu pada makna implisit yang tidak disebutkan secara eksplisit, dapat dipahami dari konteks atau implikasi lafaz. Kedua, pendekatan ini berperan penting dalam menggali hukum, pesan moral maupun petunjuk teologis dari Al-Quran. Melalui kajian mantuk dan mafhum, penafsiran dapat memahami tidak hanya makna tekstual suatu lafaz, tetapi juga makna kontekstual dan konklusif yang tersembunyi di balik susunan ayat. Sejumlah ulama telah membahas pembagian mantuk ke dalam bentuk nas, zahir, dan muawwal, serta mafhum menjadi mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah, masing-masing dengan karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda. Meskipun demikian, tidak sedikit perdebatan muncul terkait otoritas mafhum, khususnya mafhum mukhalafah dalam pengambilan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mantuk dan mafhum. Oke, yang pertama, langsung saja untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai. Pertama itu kata mantuk. Kata mantuk merupakan isim maf'ul dari kata natoko yang punya makna dua makna dasar. Di antaranya adalah perkataan. Dalam bahasa Indonesia, natoko diartikan mengucapkan, melafalkan, atau menyebutkan. Secara etimologis, mantuk berarti sesuatu yang diucapkan atau dilafalkan. Sementara itu, kata mafhum merupakan isim maf'ul dari kata fahima yang memiliki makna dasar pengetahuan akan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, fahima diartikan memahami. Jadi mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami. Sementara itu, secara istilah, mantuk adalah maddala alaihil lafzu fi mahalli naqti. Jadi artinya sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat pengucapan. Adapun mafhum secara istilah adalah madalla alaihil lafzu la fi mahalli naqti. Artinya sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz tetapi tidak pada tempat pengucapan. Jadi pengertian di atas tersebut dapat dipahami bahwa mantuk itu sebagai makna eksplisit yang secara langsung diucapkan dan ditangkap dari lafaz gitu, dari lafaz itu sendiri. Sedangkan mafhum adalah makna implisit yang dipahami secara tersirat dari konteks atau konsekuensi ucapan, meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Sebagai contoh, seperti ini, kalimat seperti ini, jangan sentuh laptop ini misalnya. Maka mantuknya ialah jangan menyentuh laptop. Sedangkan mafhumnya yaitu menyentuh laptop saja tidak boleh, apalagi memainkannya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang mafhum. Jadi mafhum terbagi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Jadi yang pertama kita bahas adalah mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah ini adalah mafhum sesuatu yang tidak disebutkan secara langsung, namun secara logis dan maknawi hukumnya sama atau lebih utama dari lafaz yang disebutkan. Misalnya ada sesuatu hukum yang disebutkan, bisa jadi itu tuh lebih utama
lebih utama lafaz yang disebutkan dari suatu hukum tadi. Jadi untuk mafhum muwafaqah ini terbagi dua, yaitu yang pertama adalah fahwa al-khitab dan yang kedua adalah lahnul khitab. Yang pertama adalah fahwa al-khitab. Jadi fahwa al-khitab ini adalah makna yang tidak disebutkan lebih kuat. Maksudnya makna yang tidak disebutkan itu lebih kuat hukumnya daripada yang disebutkan. Misalnya contohnya dalam surah Al-Isra ayat 23, yaitu larangan berkata kepada orang tua, menunjukkan bahwa perbuatan yang lebih kasar seperti memukul itu lebih dilarang. Kan tadi yang tidak disebutkan itu lebih kuat hukumnya daripada yang disebutkan. Yang disebutkan kan dalam surah Al-Isra ini adalah larangan yang berkata kepada orang tua, sedangkan yang berbuat kasar atau seperti memukul tidak disebutkan, tetapi itu lebih kuat hukumnya daripada yang disebutkan dalam surah tadi. Terus yang kedua adalah lahnul al-khitab. Lahnul khitab ini adalah makna yang disebutkan tetapi setara hukumnya dengan yang disebutkan. Jadi maknanya itu tidak disebutkan tetapi hukumnya setara. Misalnya contohnya dalam surah An-Nisa ayat 10 yang artinya makan harta anak yatim secara zalim itu dilarang. Maka tindakan yang merusak atau membakar yang sama-sama merugikan juga haram. Artinya setara tuh, yang setara misalnya kan memakan harta anak yatim ataupun yang sejenisnya yang tentang harta anak yatim itu tuh haram. Sesuatu yang zalim dengan anak yatim itu tuh juga haram. Terus yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah ini adalah pemahaman makna yang bertolak belakang dengan makna eksplisit dalam teks, yaitu ketika syarat, sifat, batasan atau pengecualian disebutkan, maka hukum itu tidak berlaku jika kondisi tersebut tidak ada. Mafhum ini memiliki beberapa bentuk atau beberapa bagian. Yang pertama adalah mafhum sifat atau mafhum sifat. Jadi ini adalah sesuatu hukum yang dikaitkan dengan sifat tertentu, maka tidak berlaku bagi yang tidak memiliki sifat itu. Misalnya contohnya dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Jika orang fasik yang membawa berita harus teliti, maka jika bukan orang fasik, misal orang yang adil, maka tidak perlu tabayun. Yang kedua adalah mafhum syarat. Jadi mafhum syarat ini adalah bila sesuatu hukum dikaitkan dengan syarat tertentu, maka tidak berlaku atau jika syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya dalam surah At-Talaq ayat 6 yang nafkah wajib diberikan kepada istri yang ditalak. Namun jika hamil, maka ditalak jika hamil. Nafkah itu wajib diberikan kepada istri yang ditalak apabila istri ini hamil, tetapi apabila tidak hamil maka tidak wajib diberi nafkah. Terus yang ketiga adalah mafhum ghoyah, batasan atau akhir. Itu hukum yang dibatasi sampai batas tertentu, maka di luar batas dari itu hukum itu tidak berlaku. Misalnya contohnya dalam surah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, yaitu mencuci tangan sampai siku, maka bagian di atas siku tidak wajib dibasuh. Kan batasnya kita mencuci tangan kan sampai siku. Jadi apabila di atas siku maka itu tidak wajib dibasuh. Kan tadi hukum yang di luar dari batas maka itu tidak berlaku. Terus yang ketiga adalah mafhum hasar atau pembatasan. Jadi lapas pembatasan seperti innama iyyaka menunjukkan hukum hanya berlaku pada yang disebut dan tidak pada yang selainnya. Contohnya surah Al-Fatihah ayat 5, hanya kepadamu kami menyembah. Itu tuh menunjukkan bahwa selain Allah tidak boleh disembah atau diminta pertolongan. Ini adalah bentuk tauhid yang tegas. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam mantuk. Mantuk terbagi dua. Yang pertama, lapas yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, yaitu mantuk nas. Dan lapas yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, yaitu mantuk zahir dan mantuk muawal. Lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu artinya mantuk nas. Mantuk nas ialah lafaz yang membentukkan sendiri dan dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau syarih, tidak mengandung kemungkinan makna lain. Contoh yang ada di dalam Al-Quran surah
Al-Maidah ayat 89 yang artinya siapa tidak mampu melakukan yang demikian maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Jadi 3 hari yang dimaksud di sini sudah jelas bahwa 3 hari itu puasa ini sudah sesuai dengan mantuk nasnya. Terus yang kedua, lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti terbagi dua, mantuk zahir dan mantuk muawwal. Mantuk zahir ialah lafaz yang menunjukkan makna yang kuat al-rajih, tetapi selain makna yang kuat itu juga mempunyai makna yang lemah al-marjuh. Dan jadi zahir itu sama dengan nas dalam hal menunjukkan kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Namun dari segi lain ia berbeda dengannya, karena nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Contoh yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Lafaz baghin digunakan untuk makna al-jahil, bodoh atau tidak tahu, dan az-zalim, melampaui batas atau zalim. Tetapi kemungkinan arti yang kedua lebih jelas dan lebih umum digunakan. Terus yang kedua, mantuk muawwal. Mantuk muawwal adalah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh, artinya lemah, karena ada sesuatu dalil yang menghalangi pemaknaan dari makna ar-rajih yang kuat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa muawwal berbeda dengan zahir, di mana lafaz zahir diartikan berdasarkan makna yang rajih sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada yang marjuh, sedangkan muawwal diartikan dengan makna yang marjuh sebab ada dalil yang memalingkan dari makna rajih. Contohnya yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya dan tunduklah pada keduanya sayap kerendahanmu sebagai wujud kasih sayang. Pada lafaz janaha ayat di atas dapat dipahami dengan arti secara abstrak yang berarti ketundukan atau tawadu dan perangai yang baik ketika berinteraksi dengan kedua orang yang lebih tua. Jika dikembalikan kepada makna literalnya, lafaz janah berarti sayap. Namun, dalam konteks ini, makna tersebut tidak relevan secara tekstual dan dipahami secara metaforis sebagai kedudukan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi berhujjah dengan mafhum, berhujjah dengan mantuk dan mafhum. Baik, mari kita bahas tentang mantuk. Perlu kita bahas dulu apa itu mantuk dan mafhum. Mantuk itu adalah makna yang sudah jelas tertulis atau tersurat dalam nas. Sedangkan mafhum ada dua macam. Yang pertama mafhum muwafaqah, yaitu makna tersirat yang sejalan dengan makna yang tersurat. Yang kedua yaitu mafhum mukhalafah, yaitu makna yang tersirat berlawanan atau kebalikan dari makna yang tersurat. Nah, untuk status kehujahannya, para ulama sudah sepakat bahwa mantuk bisa dijadikan hujjah karena maknanya sudah jelas, sudah sharih gitu. Mafhum muwafaqah juga disepakati para ulama boleh dijadikan hujjah. Yang jadi perdebatan adalah mafhum mukhalafah. Mayoritas ulama sebenarnya membolehkan mafhum mukhalafah dijadikan hujjah, tetapi dengan syarat-syarat tertentu gitu. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu mafhum mukhalafah tidak boleh bertentangan dalil yang lebih kuat. Contohnya begini, ada ayat yang mengatakan jangan bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya berarti boleh
boleh membunuh anak kalau tidak takut miskin. Nah, ini kan salah gitu, karena bertentangan dengan ayat lain yang jelas melarang membunuh manusia. Syarat yang kedua itu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah bukan dimaksudkan untuk hal yang biasanya terjadi. Misalnya dalam ayat tentang anak tiri dalam pemeliharaanmu, kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya berarti boleh menikahi anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan kita. Padahal sebutan dalam pemeliharaan itu cuma menyebutkan keadaan yang biasa terjadi saja, karena memang umumnya anak tiri dipelihara oleh ayah tirinya. Syarat ketiga itu mafhum mukhalafah bukan dimaksudkan untuk menguatkan suatu keadaan. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin. Nah, kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, seolah-olah kita tidak perlu berbuat baik kepada orang selain yang disebutkan dalam ayat tersebut. Padahal penyebutan kelompok-kelompok tertentu itu dimaksudkan untuk menekankan pentingnya berbuat baik kepada mereka yang berhak mendapatkan kebaikan itu. Tapi ada juga ulama yang menolak mafhum mukhalafah sebagai dalil. Ini pendapat ulama Hanafiyah, Ibnu Hazm, dan golongan Zahiriyah. Alasan mereka kalau kita terlalu sering pakai mafhum, alasan mereka ialah kalau kita terlalu sering pakai mafhum, mukhalafah bisa merusak makna nas-nas yang lain. Contohnya ayat tentang larangan berbuat zalim di bulan-bulan haram. Kalau diambil mafhum mukhalafahnya, seolah-olah di bulan lain boleh berbuat zalim gitu. Padahal jelas berbuat zalim itu haram kapan saja. Jadi intinya dalam menggunakan mafhum mukhalafah sebagai dalil, kita harus sangat hati-hati dan memperhatikan syarat-syaratnya. Karena kalau salah bisa merusak pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya, mantuk dan mafhum merupakan dua konsep penting dalam ulumul Quran yang membantu dalam memahami makna secara komprehensif. Mantuk merujuk pada makna eksplisit yang terdapat dalam teks, sedangkan mafhum menunjuk pada makna implisit yang ditangkap dari konteks lafaz. Keduanya memiliki berbagai bentuk dan aplikasi dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Dengan memahami kedua pendekatan ini, penafsir Al-Quran dapat menggali makna secara lebih dalam dan argumentatif. Konsep ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya dipahami dari apa yang tertulis secara langsung, tetapi juga dari makna yang tersembunyi namun tetap sah secara makna dan logika bahasa. Ya, sekian, terima kasih. Dan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.